siap mendengarkan kebenaran-Mu, karena Engkau baik. Dan apapun yang hendak Engkau sampaikan, kalau itu firman-Mu, itu baik buat kami. Entah itu penghiburan maupun teguran. Tuhan, lembutkan hati setiap kami, bukan hanya menjadi pendengar tetapi pelaku, bukan menjadi orang-orang yang hanya suka belajar, tetapi juga orang-orang yang segera melakukannya. Tolong setiap kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu berbicara, Tuhan, bukan daripada hikmat manusiawi, bukan dari pendidikan, bukan dari pengalaman, tetapi dari urapan Roh-Mu. Karena itu saja yang dibutuhkan oleh umat-Mu, sehingga itu menjadi air yang bening, ya Tuhan, yang menyegarkan, yang menyehatkan umat-Mu. Urapi kami, Tuhan, sementara firman-Mu disampaikan. Roh Kudus, buat hamba-Mu mengerti apa yang Kau mau di tempat ini, sehingga ibadah kami bukan ibadah liturgis, tetapi ibadah yang dinamis. Bukan lagi ibadah yang hanya sekedar penuh dengan aturan, tetapi penuh dengan kuasa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Mari Tuhan Yesus permuliakan Bapa di tengah-tengah kami. Bapa, mari permuliakan Tuhan Yesus di tengah ibadah kami. Dan Roh Kudus, mari permuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bagi Engkaulah segala hormat, kemuliaan, dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Saudara, sementara baru kita doa, ya, tiba-tiba mohon maaf saya harus angkat kaki saya, ya. Waktu mau bilang amin, Tuhan kasih lihat, mohon maaf saya, saudara harus angkat kaki supaya nunjukkan di mana sakitnya. Ya, kalau saya bilang antara ini saudara bingung sebelah mananya. Jadi saya izin angkat kaki, ya, saya akan tunjukkan di mana urat yang sakit, dan kalau memang saudara orangnya, mohon saudara segera berdiri, kita mau berdoa. Ya, jadi kenapa saudara? Tuhan Yesus katakan kan dia firman bilang dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terus dari zaman dulu pun Tuhan Yesus itu apa? Selalu dalam ibadah ada kesembuhan dan kesembuhan itu hal yang biasa, saudara, bukan yang ajaib, bukan hal yang jarang sekali terjadi. Tapi kalau Tuhan Yesus dia khotbah itu selalu ada kesembuhan dan kesembuhan. Ya, jadi saudara, tadi begitu mau bilang amin, Tuhan kasih saya rasa, maaf kata, saya harus angkat kaki saya untuk menunjukkannya. Ya, di atas sini. Siapakah yang sering punya masalah di atas di atas mata kakinya? Sudah berapa lama itu sakitnya? Berdiri di sana saja bisa, tidak usah maju. Ya. Sekarang taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Tuhan, sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka jadilah kau sembuh. Kau dilawat oleh Tuhan, kau pulang, dan penyakitmu tidak boleh ada lagi di tubuhmu sampai selama-lamanya. Karena kau datang bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tapi ada Yesus yang hadir di tengah-tengah kita pada saat kita berdoa. Jadilah kau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, nanti dibuktikan sembuh tidaknya. Kenapa saudara kok pendetanya yakin sekali sembuh? Saudara, Alkitab ini kalau saudara dan saya benar-benar percayai, itu terbukti. Amin. Ya, tapi kalau benar enggak ya? Nah, itu biasanya enggak ada buktinya, saudara. Karena kenapa? Tuhan enggak akan ngangguran membuktikan sesuatu kepada orang yang enggak percaya. Betul, ketika orang-orang tidak percaya pun di zaman Tuhan Yesus bilang, kami minta tanda. Tuhan bilang apa? Tidak akan diberikan tanda. Loh, aneh loh, Tuhan itu seperti apa? Kalau orang enggak yakin, enggak perlu terlalu diyakinkan lagi. Sudah, lupakan. Tapi kalau benar-benar yakin, lihat bukti. Itu selalu seperti itu, saudara. Ya, jadi jangan, Tuhan, buat saya buktikan dulu supaya saya lebih percaya. Buktikan dulu saya alami, baru saya mau lebih percaya. Tuhan tidak tertarik seperti itu, saudara. Tidak polanya seperti itu. Ya, karena kenapa? Saudara percaya baru alami. Kalau nggak percaya, nggak alami, saudara. Ya, jadi kita akan lihat sekarang kebenaran firman Tuhan. Ya, buka Alkitab kita bersama dalam Injil Markus. Ya, pasal kedua ayat ke-1. Ya, saya akan cepat di sini. Mohon kerjasama saudara. Ya, ini bicara tentang orang-orang yang beribadah di kota Kapernaum. Dan sekarang saudara dan saya, kita mau supaya ibadah kita bukanlah ibadah seperti di Kapernaum. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan, nanti kita akan baca, walaupun Tuhan buat mujizat begitu banyak di Kapernaum, dan di dalam tradisi Yahudi juga Tuhan diperkirakan pernah sekitar 2 tahun tinggal di kota Kapernaum, tapi Kapernaum adalah salah satu kota yang Tuhan kutuk, saudara. Ya, nah ini yang kita mau waspada, supaya kenapa? Jangan kita semangat sekali beribadah, ternyata ibadah kita tidak seperti yang Tuhan mau.
saudara. Jadi tidak semua ibadah itu seperti yang Tuhan mau. Tidak semua ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang saudara dan saya harus waspadai. Ya, sama seperti seorang ibu, dia masak misalnya. Belum tentu suaminya suka jenis masakan yang dia masak. Walaupun mungkin saya kepingin suami saya makan ini, tapi mungkin suaminya tidak suka. Jadi selera, saudara-saudara juga belikan seseorang sesuatu, belum tentu dia suka coraknya, modelnya, warnanya. Ya, Tuhan juga punya selera, bukan hanya gudang garam, saudara punya selera. Betul? Kalau saudara lihat iklannya kan pria punya selera. Ya, Tuhan juga punya selera. Baik, sudah ketemu Markus pasal 2. Ayat 1, saudara, saya akan cepat sekali untuk menghemat waktu, ya, karena tidak ada jam di sini, jadi saya harus lepas jam saja supaya ingat jam. Ya, hamba Tuhan kadang-kadang kalau sudah khotbah itu lupa waktu, saudara, karena kebiasaan di mimbar. Sakit-sakitan pun kadang-kadang tidak mau meninggalkan mimbar, sudah hampir mati pun tidak mau serahkan mimbar, saudara. Ya, karena dia melekatnya ke mimbar, bukan ke Kristus. Itu sayangnya, saudara. Ada yang seperti itu, ya, tidak semuanya. Ya, baik. Sudah ketemu ayat 1? Ya, saya akan cepat sekali. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Dia tidak ada di rumahnya siapa? Di rumahnya Petrus, Yakobus, karena Tuhan Yesus pernah tinggal di Kapernaum bertahun-tahun. Saudara, itu tradisinya, ya. Tapi nanti berapa tahun dia tinggal, tanya sendiri nih masuk surga. Amin. Nih masuk neraka, tidak ada Tuhan Yesus di sana. Amin. Baik, jadi terus, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi saudara dan saya perhatikan di sini, Yesus itu di Kapernaum karena dia tinggal di sana, orang-orang tahu pelayanannya, orang-orang tahu karunianya, orang-orang tahu siapa dia. Sehingga begitu dia balik dari pelayanan keliling, langsung semua orang berkumpul di rumahnya. Baiknya orang Kapernaum adalah mereka mencari Yesus. Beda sama orang-orang yang waktu Tuhan ada naik ke atas bukit bersama Petrus, Yohanes, Yakobus. Bedanya di mana? Karena gurunya sedang naik di atas sama 3 murid utama. Terus murid yang 9 di bawah nggak diajak. Ada orang bawa anaknya yang sakit. Betul? Sudah pernah dengar ceritanya? Terus apa? Nggak sembuh-sembuh dilayani oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus turun dari atas gunung. Kenapa kalian bertengkar? Ada apa ribut? Guru, aku membawa anakku kepada murid-muridmu, tapi mereka nggak bisa. Betul? Terus Tuhan bilang apa? Hai kamu angkatan yang kurang percaya. Tuhan marahi siapa? Semua, saudara. Muridnya juga diseneni. Orang yang yang datang bawa anaknya diseneni. Kenapa? Muridnya juga, mestinya muridnya bisa seperti gurunya, tapi ternyata kualitasnya jauh sekali dari gurunya. Kedua, orang ini mestinya beriman kepada gurunya, paling nggak ada gurunya, muridnya pun nggak apa-apa. Mungkin dia prinsipnya nggak ada rotan akar pun jadi. Ternyata akarnya nggak berguna, saudara. Terus Tuhan bilang, mana anak itu? Langsung sembuh, amin. Nah, jadi saudara apa? Kelebihan orang Kapernaum, dia nyari Yesus, nggak cari muridnya. Ini hebatnya, saudara. Nah, banyak orang Kristen cari muridnya Yesus, bukan cari Yesus. Akibatnya apa? Tetap tidak tertolong, tetap masalah nggak selesai. Kenapa, saudara? Kuasa murid sama kuasa Tuhan nggak pernah sama, amin. Betul. Jadi, kalau cari Tuhannya, harapannya 100%. Nih, cari muridnya 50-50, sembuh atau enggak, amin. Iya loh. Nah, ini masalahnya, saudara. Supaya saudara dan saya nangkep bener-bener apa? Ojo cari hambanya. Ini, saudara. Kenapa? Hambanya hanya diberi urapan sepersekian. Kalau Tuhannya, nggak pernah urapan Tuhan berkurang. Amin. Nah, baik. Jadi kita lanjutkan di sini dulu supaya saudara dan saya fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan lihat apa? Orang Kapernaum langsung menyerbu rumah, langsung berkumpul semua. Bahkan Alkitab bilang apa? Di pintu pun semua duduk di pintu. Sudah saking semangatnya cari Yesus, sampai pintu masuk pun mereka duduk di situ. Amin. Dahsyat, amin. Luar biasa semangatnya beribadah, semangatnya cari Tuhan. Hebat. Tetapi saudara dan saya perhatikan, ternyata di tengah-tengah semangat mencari Tuhan itu, egoisnya, keakuannya, saudara, roh mengutamakan diri sendirinya tetap kuat. Saudara. Ya, baik. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Apa yang jadi masalah sekarang orang-orang yang di Kapernaum beribadah? Lihat, mereka semangat begitu Tuhan datang, nyerbu rame-rame. Amin. Dia enggak BBM dulu, Yesus datang. Ya, cepat datang. Enggak ada, zaman dulu kan enggak ada BB. Amin.
Tapi begitu Yesus masuk rumah, semua langsung tersebar kabar, muncul semua. Lihat, secara rohani semangatnya mencari Yesus dahsyat. Tetapi saudara dan saya perhatikan di bawahnya yang lucu apa? Ya, yang agak aneh ini di sini yaitu Tuhan bilang apa? Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4. Lihat, begitu semangatnya mereka cari Yesus, yang aneh apa? Alkitab catat cuma bawa 1 orang sakit loh. Hari itu, tanggal itu, jam itu. Amin. Betul enggak? Biasanya coba, orang-orang sakit kan di mana-mana tempat dibawa rame-rame tuh kalau Yesus datang. Betul. Nah, tapi di Kapernaum, mereka semangat ibadah, tapi nggak ada bawa cuma 1. Alkitab catat bawa 1 orang sakit. Aneh toh? Kenapa saudara lihat? Di balik semangat kita beragama, di balik semangat kita cari Tuhan, kadang-kadang saking semangatnya cari Tuhan, siap pengangkatan sudah ndak urus kiri kanan. Amin. Usaha sudah ndak diurus, pokok cari Tuhan, wes mau kiamat, nggak perlu duit. Amin. Loh, ini ndak normal saudara. Ya, saya punya teman saudara zamannya kekacauan di Bandung itu, Nabi palsu si Buea itu, yang bilang segera pengangkatan. Ya, padahal ini teman pengusaha saudara. Tapi ikut pengajaran ini, terus istrinya apa? Aku mau berangkat ke Bandung. Anaknya juga, enggak usah kuliah. Tuhan segera datang. Semua kacau, saudara, sampai hari ini akhirnya. Kenapa enggak datang-datang? Si Buea akhirnya ditangkap, dikacau semuanya. Yang di Bandung itu Bali Endah. Nah, saudara, kita mau kembali di sini lihat apa? Di sini yang aneh, ternyata semangatnya mereka tidak ada hubungannya dengan semangatnya mereka juga membawa orang lain yang butuh Yesus. Hanya mereka yang datang. Saudara dan saya perhatikan. Ya, kalau di tempat-tempat lain saudara baca di 4 Injil, selalu mereka bawa banyak orang-orang sakit, ya kan? Di sini hanya 1. Coba saudara perhatikan. Kemana yang apa memang di Kapernaum cuma 1 orang sakit? Enggak kan? Betul. Kalau saudara baca di 4 Injil banyak orang sakit juga di Kapernaum Tuhan mujizat ini ternyata banyak. Tetapi di sini saudara hanya 1 orang yang dibawa. Ya, nah ini apa berarti saudara? Ya, orang-orang saking beragamanya semangat, akhirnya apa? Sudah siap pengangkatan, tidak peduli lingkungannya, tidak peduli apa? Tidak peduli sekitarnya, tidak peduli kotanya, tidak peduli, pokoknya kita cuma cari Yesus. Ini yang tidak seimbang keagamaan kita, saudara. Ya, kita beragama, kita merasa Pak, kita siap masuk surga, yang lain biar daripada surga sesek, biar dia di neraka. Amin. Loh, ini tuh masalahnya. Saudara, sehingga apa? Kita tidak kemudian mengerti hati Tuhan buat orang lain. Saudara, coba lihat sekarang, coba kita akan lihat sifat mereka. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Tidak ada satupun orang mau mengalah. Tidak ada satupun yang di paling belakang duduk mau bilang, ada orang susah, sakit, kasih jadi depan. Kita normal, kita cuma mau dengar pengajaran firman. Kita nggak butuh kesembuhan, dia lebih butuh. Nggak ada satupun mau minggir, nggak ada satupun ambil inisiatif, kasih lewat. Amin. Semua nutup, sorry, salahnya datang terlambat. Amin. Kalau memang butuh, datang pagian. Amin. Saudara, kita mau lihat apa maksudnya, saudara? Ya, di dalam semangat kita mencari Tuhan, semangat kita beragama Kristen, ya. Kadang ada yang tidak diseimbangkan dengan semangat kita juga membawa orang lain bertemu dengan Yesus. Saudara, makanya selalu dikatakan apa, saudara? Ya, hadirilah, betul, gratis. Amin. Begitu pulang, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo, betul apa enggak? Katanya di kertasnya gratis. Amin. Pulang dipungutin, itu gratis bukan? Gratis bukan? Loh, kok diem? Saya tanya lagi, ulang. Siapa yang pernah datang KKR tulisannya hadirilah, terus ada tulisan gratis, tolong angkat tangan. Turunkan. Begitu selesai firman disuruh pulang, apa kasih persembahan? Katanya gratis. Saudara tidak ada protes loh. Betul. Itu kan cara halus, betul. Maksudnya apa? Ini restoran, istilahnya kalau di dalam perhotelan itu ada namanya full dining room. Full dining room itu saudara makan dulu, selesai makan, nanti bayar. Ada fast food, Kentucky saudara nggak bisa bilang saya makan dulu duduk, nggak bisa. Ambil makanan, bayar, amin. Ya, dia nggak buka Kentucky. Ya, jadi kita mau belajar di sini kembali apa? Saudara, kita mau lihat. Semua cari Yesus, tapi semua hanya mengajukan, memikirkan dirinya sendiri.
Nanti saudara baca di keempat Injil sungguh-sungguh. Selalu orang membawa orang-orang sakit. Orang membawa orang-orang sakit. Di sini tidak ada ceritanya orang sakit loh saudara. Cuma satu itu. Saudara, saya buka terjemahan lainnya juga tadi supaya tidak salah baca. Karena terjemahan Indonesia memang ada kelemahannya. Ya. Itu ternyata apa? Memang satu tok. Saudara bisa bayangkan apa? Lihat, orang butuh Yesus, dia sakit, betul? Tapi nggak ada orang bilang, Yesus datang, ayo bawa. Amin. Nggak ada. Nggak ada berinisiatif. Kenapa? Aku aja punya masalah berat. Amin. Kalau bisa aku di paling depan ditumpangi tangan. Amin. Duh, itu sering terjadi, saudara. Apalagi di persekutuan. Ya, bahkan di tempat ibadah pun sering terjadi. Kenapa? Sudah datang paling terlambat, tapi karena dia donatur, begitu mau tumpang tangan, Pak, ini paling dulu, Pak. Padahal datangnya paling telat. Tapi karena saya pendeta tamu, terpaksa tak tumpangi tangan dalam hatiku. Nggak benar nih orang. Kenapa? Nggak pakai antrian, betul? Iya enggak? Kenapa dia merah? Saudara pun pergi bank yang punya kartu premier, yang punya kartu prioritas. Bank pun saudara masuk walaupun itu prioritas, pencet dulu mau ketemu customer atau apa, ambil nomor. Amin. Nggak bisa saudara. Dia punya duit berapa? Misal 200 miliar, saya 300, saya duluan. Nggak bisa, tetap nomor. Amin. Nah sering kali gitu. Ini dulu Pak ini. Nah setiap yang disuruh duluan tuh saya tahu itu siapa. Oh ini pasti duanya duit. Bener, nggak akan salah juga. Makanya enak punya duit itu selalu bisa dapat paling dulu. Ya, nek nggak punya duit agak terbelakang, saudara. Ya, maka carilah duit. Ini pendeta kok ngomong gini, nah itu fakta loh, saya lihat. Ya, dibedakan seperti itu. Nah, terus saudara lihat lagi. Ya, nggak ada yang mengalah, wis duduk situ, jangan ganggu. Betul? Lihat di sini, saudara. Tidak dapat membawanya karena orang banyak. Mestinya orang-orang yang beribadah membawa orang ke Yesus, bukan menghalangi orang ke Yesus. Betul? Tapi yang terjadi di Kapernaum ini orang-orang menghalangi orang lain ke Yesus. Kenapa? Saya aja banyak masalah, biarin dia. Nanti giliran nanti kalau sempat. Amin. Seperti itu saya sering alami sampai saya bilang, Tuhan, kok kayak gini? Ya, apalagi kalau bagi nomor, saudara. Ya, nomor-nomor kecil 1, 2, 3 itu orang tertentu yang boleh pegang. Tapi kalau orang-orang biasa, maaf, itu nomor dikasih nomor 78, 80. Nanti doa terakhir wis pendeta wis pegel wis sembarang buat wis. Ya, tapi kalau yang duitnya banyak ini yang akurat, paling depan-depan, belum lelah. Saya ngomong seperti itu karena saya alami, saudara. Ya. Jadi kembali ke sini apa? Kita mau diperiksa malam ini, kita sudah ibadah, kita jadi penghalang orang datang ke Tuhan, yang butuh Tuhan, atau jadi fasilitator orang yang datang yang sedang butuh Tuhan. Pertanyaannya begitu. Ya, kalau di Kapernaum nggak ada yang peduli, pokoknya apa? Ya urusanku, betul. Ini sudah jelas duduk di pintu dilarang, betul. Pintu untuk orang keluar masuk. Ini pun kalau kita bilang apa? Di pintu pun orang penuh. Masalahnya apa? Nggak usah cengli-cenglian, nek butuh, amin. Amin. Loh, orang Kristen begitu persis. Nek butuh pendeta di telepon siang malam. Amin, sudah terjawab, dia lupa. Nanti nelpon lagi nek sudah ada masalah. Dia enggak gini, saudara. Pendeta itu bukan hanya nampung masalah. Amin. Firman Tuhan juga bilang nampung berkat. Amin. Tapi juga sebaliknya, pendeta juga bukan hanya disuruh apa? Nampung berkat. Saudara, bawa perpuluhannya ke sini. Betul nih ada masalah, cari pendeta sana. Lu cek naik. Betul uangnya bawa sini, masalahnya bawa sana. Siapa mau? Betul? Saudara, kita masih fair. Mau berkatnya, mau masalahnya. Iya dong. Halo. Saya gitu, saudara. Saya mau berkatnya, saya juga mau terima masalahnya. Aja sampai. Sudah konseling, sudahlah cari orang lain yang lebih peka. Uangnya mari sini. Ini ada masalahnya, bawa sana. Oh itu enggak cengli, saudara. Betul? Halo. Nah, jadi apa? Orang Kapernaum ini saking semangatnya cengli pun nggak dipakai. Saudara perhatikan di sini. Pintu untuk orang keluar masuk pun dia duduk di situ loh, saudara. Terserah, yang penting gua duduk, betul? Mau usir berantem jadi. Ya nggak? Sehingga apa, saudara lihat? 4 orang yang punya beban ini, saudara apa yang terjadi? Saudara dan saya perhatikan. Mereka tidak dapat, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Jadi apa, saudara? Akhirnya prinsip 4 orang ini, pokok orang ini harus diketemukan sama Yesus. Orang ini harus bertemu dengan saudara dan saya perhatikan. Kalau kita sudah ibadah, adakah saudara dan saya ingin orang ketemu Yesus atau ketemu hamba Tuhan?
Seringkali ini loh hamba Tuhannya. Nek ini tumpang tangan orang terlempar 8 meter. Wah, terus apa hubungannya? Betul? Terus apa kalau dia terlempar terus dia ngapain? Betul, saudara. Misalnya, kalau ini ibadah Pak, setan hadir, Tuhan hadir. Dua-dua diundang. Wih, bahaya nih ngono, saudara. Ya, jadi kembali ke sini, saudara, kita mau lihat apa? Ya, makanya kalau saudara pergi Israel sampai hari ini Kapernaum tidak pernah dibangun kembali. Karena itu salah satu kota yang dikutuk Tuhan. Ya, kota itu hanya kalau kita berkunjung cuma ada apa? Yang dianggap apa? Bangun apa? Tanah apa? Kumpulan batu-batu yang dianggap dulu rumahnya Terus itu katanya, saudara. Ya, enggak ada tulisannya di situ. This house is mine. Bawahnya signed by Peter. Enggak ada, saudara. Kan? Cuma disebut gitu itu untuk kepentingan wisata. Gitu loh, saudara. Ya, baik. Nah, kembali lagi ke sini, ya. Kita mau lihat apa, saudara? Ada orang yang datang ke Tuhan dua macam. Yang pertama, cuma datang untuk diurus dirinya, masalahnya dan kepentingannya. Ada orang yang datang juga mau membawa orang lain yang butuh Tuhan. Saudara dan saya lihat, dua macam jemaat Kapernaum. Ya, kenapa sih? Setelah kita nanti jauh saja orang lain nanti apa? Nanti pendetanya tumpangin tangan lebih lama. Sumpah. Kenapa sering saya kalau tumpang tangan misalnya terus Tuhan bicara lebih lama, yang belakang nggak sabar, saudara. Mau ditarik udah sih loh, belum kelar. Pokoknya nggak sabar. Sudah mau digeser cepat-cepat pindah. Kenapa? Udah kelamaan. Jadi kita mau lihat apa? Kita beribadah sama Tuhan. Apa kita sendiri yang butuh Tuhan? Pertanyaannya begitu. Betul? Kita sendiri mau memonopoli Tuhan, atau kita juga memperhatikan orang lain yang butuh Tuhan? Saudara, maka ketika Tuhan suruh saya tinggalkan pekerjaan saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, nek engkau suruh saya tinggalkan pekerjaan, saya gak mau jadi jual obat. Engkau bisa khotbah, engkau nyembuhkan orang, engkau tidak nyembuhkan orang, saya jual obat. Kenapa? Firman-Mu bilang kau sembuhkan orang, nggak sembuh no. Ojo sampai saya cerita engkau hebat, engkau dahsyat, engkau wah pokoknya ciamik, engkau tidak lakukan apa-apa, lah aku jual obat Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Baik. Yang kamu minta aku kerjakan. Saudara, tapi nek mau khotbah takok sih. Tuhan, khotbah apa malam ini? Tuhan bilang ini. Oh ya wis Tuhan, gitu loh. Ojo, wis tak siapno khotbah yang apik-apik. Pokoknya saudara tahun ini diberkati. Amin. Tuhan bilang yang ngomong siapa? Saya, Tuhan. Lu pinter ya, kamu jual-jual namaku bilang aku janji dong. Tuhan bilang kapan aku sudah janji sama mereka? Lu kan firman-Mu bilang. Lah itu firman-Ku tahun bilang. Aku ngomong untuk siapa? Betul? Loh. Ngomong untuk siapa? Untuk orang yang hadir malam ini belum tentu. Mungkin dalam malam ini Tuhan bilang aku merubah paradigma kekristenannya. Lain. Saudara coba perhatikan di sini. Ya. Ini orang datang, saudara perhatikan. Ya. Kita tidak tahu apa dia ini terlambat datang karena mikul orang terlalu berat, jadi lama lambat jalannya, atau orang ini dibujuk dulu. Ayo, mungkin sudah putus asa karena dia lumpuh, belum mau bergerak juga sampai kemudian mungkin semi dipaksa, dirayu dan apa sampai terlambat. Kita tidak tahu. Saya paling tidak suka khotbah berupa asumsi, saudara. Ya, terus asumsi itu dikhotbahkan sebagai sebuah kebenaran, itu ngawur. Wah, bisa jadi ini orang desanya jauh sekali makanya telat. Nggak tahu, kita nggak bilang, kok ngarang sendiri. Betul, memangnya dia tahu apa sudah lahir sebelumnya. Amin. Jadi kita nggak tahu, yang jelas orang ini datang terlambat, wis penuh kabeh baru lihat, saudara, maksudnya apa sekarang? Ya, tidak semua orang yang paling rajin ibadah itu punya hati buat orang lain. Bisa egonya sendiri. Tok aku punya masalah, aku punya pergumulan, aku punya beban. Tidak urus orang lain. Tuhan katakan apa? Dari kitalah orang diberkati. Secara kembali ke sini sekarang. Makanya berapa bulan ini Tuhan suruh saya ajarkan umat Tuhan itu tentang doa yang dijawab Tuhan. Tuhan bilang mintalah maka kamu akan diberi. Tuhan bilang apa? Kamu khotbahkan tentang perumpamaan yang aku ajar di atasnya. Itu yang tidak pernah dikhotbahkan. Betul. Saya dari sekolah minggu tidak pernah dengar orang menjelaskan khotbah tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Yang apa? Ada satu orang kedatangan sahabatnya. Betul? Terus apa? Orang ini tidak punya apa-apa. Betul? Terus dia pergi ke rumah sahabatnya minjem 3 roti. Terus baru di bawahnya Tuhan bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Ternyata Tuhan bilang apa? Kamu kasih tahu mereka 1.
Orang ini bukan orang kaya, saudara. Temannya datang nggak punya roti, betul? Dia bukan orang kaya, tapi dia, saudara, lihat orang temannya datang butuh makan pun, dia kurang, dia masih nampung orang yang kurang. Saudara bisa perhatikan, kurang nampung orang kurang, nggak punya kelimpahan nampung orang punya kebutuhan. Saudara bisa bayangkan. Halo? Tapi dia tampung, betul? Jadi apa? Tuhan bilang, ajar mereka, kalau mereka tidak bisa jadi berkat dalam segala keadaan, aku tidak jawab mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, walaupun tengah malam dia tahu sahabatnya lapar, betul? Terus dia pergi ke rumah sahabatnya, dia ketuk, betul? Itu kan yang kedua, saudara lihat. Yang kedua dia tidak bilang, lu tidur aja, ini udah tengah malam, besok pagi-pagi mungkin ada bubur ayam, betul? Iya, tidur aja, nah iya, kalau lapar sekali lu, inilah, minum air banyak-banyak, rasa kenyang dan kembung, amin? Enggak, saudara, yang kedua dia mencarikan solusi, amin? Dia apa? Dia pergi ke rumah sahabatnya. Saudara, itu yang kedua. Tuhan katakan apa? Kalau engkau dan saya tahu kebutuhan orang, engkau dan saya tahu ada orang yang perlu, dan engkau dan saya bisa lakukan, jangan jadi penghibur palsu. Amin. Maksudnya, ya situ butuh, ya udah saya doakan. Loh, dia bukan butuh doa, dia butuh duit. Betul? Loh, ini kayak Yesuan ini loh. Saudara kan lama enggak pernah kontak saya, enggak pernah ngomong-ngomongan, ya karena saya juga sibuk. Terus waktu saya selesai khotbah kan selalu saya selesai khotbah itu dimanapun, di gereja, dimanapun saya selalu doa. Tuhan, ada lagi yang kau mau ngomong. Terus Tuhan ngomong, di sini ada anakku satu butuh sepeda motor. Ternyata Yesuan. Terus saya bilang sama jemaat yang hadir, berapa engkau tergerak? 1.500 rupiah, berapapun engkau tergerak, ayo kasih. Karena Tuhan bilang dia butuh. Oh ya tak doa no ya. Tuhan kirim motor. Tuhan bilang maaf, di surga nggak ada pabriknya. Betul? Kok suruh kirim motor? Terus pakai apa kirimnya? Betul? Ekspedisi apa suruh malaikat pikul dari surga? Amin. Jadi apa yang kedua? Memberikan solusi, bukan hanya maaf kata, cerita-cerita fantasi. Percayalah nanti Tuhan tolong, percayalah Tuhan beri. Sementara ada di kantongmu. Amin. Amin. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara. Dia pergi ke rumah sahabatnya, kata Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia tidak pergi ke rumah terdekat, tapi dia pergi ke rumah sahabatnya. Betul? Dia jadi apa? Hubungan saudara sama Tuhan itu mestinya berbentuk sahabat. Butuh nggak butuh, datang ngobrol, cerita. Bukan hanya datang mau minjem. Itu bukan persahabatan, itu parasit. Bisa mengerti maksud saya? Sekarang, saudara, Tuhan maunya apa? Hubungan sama Tuhan itu jangan cuma lagi butuh baru Tuhan. Aku datang Tuhan dari takut lutut semua dari takut. Betul? Tapi begitu dijawab, hatinya keras lagi. Saudara, itu yang ketiga. Saudara, terus yang keempat Tuhan katakan apa? Orang ini tidak malu ketahuan kondisi rumahnya ke sahabatnya. Dia ketuk, dia bilang, aku nggak punya apa-apa. Dia nggak malu. Tuhan bilang, kalau kita di sini ada yang sedang butuh anu. Kenapa? Malu. Ketahuan aku nggak punya, ketahuan aku gini, kesombongan. Ya, dia katakan apa? Tuhan bilang, selama kita nggak bisa merendahkan diri, itu juga penghalang jawaban doa. Buktinya apa? Tuhan suruh kita doa, nyembah, nyari tahun-tahunan. Kalau Tuhan nggak jawab, kita marah. Tuhan nggak jawab, kita kendor. Itu berarti kita masih sombong di mata Tuhan. Lah orang nek butuh diapa-apa, no ya diem, amin. Amin. Loh, kalau pegawai saudara tidak ada pilihan pekerjaan lain, saudara bentak-bentai, usir pun dia diem. Tapi kalau dia merasa, ini wis gaji kecil, omongan kok banyak, misalnya, ya, saudara, pasti dia minggat. Amin. Loh, saudara, orang Kristen itu antara persembahannya dengan omongannya itu berbanding terbalik. Maksudnya apa? Nek kei sedikit, ngomongnya wakeh men. Saya pernah di awal-awal pelayanan saya dikasih 300.000 terus pesan, Pak ini tolong dipakai baik-baik ya. Lah cuma 300 dipakai baik-baik kayak apa? Halo, coba saudara mikir 300 pakai baik-baiknya seberapa lama gitu loh. Betul? Nek kasih cepet dia Pak tolong dipakai baik-baik mungkin ya disimpan di PT modal usaha itu betul. Iya toh enggak dihambur-hambur. Nek 300 tuh semua dibikin apa? Wih pesan nih akeh. Wah ini loh Pak ya ini dari Tuhan. Dalam hati saya enggak pernah Tuhan kasih 200 sembarang. Ya nipu dia tukang ngentip tuh. Ya, tapi sebagai hamba ya terima gitu saudara. Ya enggak boleh protes namanya hamba. Biar anak tuannya suka ngentip terima. Ya, bilangnya Pak, Bapak cuma kasih segini gitu. Iya, wes, tahu bapakmu enggak kayak kamu.
Iya, ini fakta loh saudara. Ya, makanya saya sering juga diundang di tempat-tempat ibadah nih, yang ibadah hari Minggu. Pak Hasan, kapan ke Jakarta? Kita nunut ya jadwalnya. Selalu nunggu pengusaha undang saya dulu, baru nunut. Padahal itu tempat ibadah ada yang 6.000 jemaatnya. Saudara, 6.000 jemaatnya, dan itu rata-rata mobilan KB, bukan jalan kaki, pakai motor. Saudara. Ini tunggu siapa? Tunggu ada orang undang saya dulu, bayarin saya tiket, baru dia nunut. Saudara, dulu saya bilang ada apa-apa, wis Tuhan, aku enggak cari duit kok, ya tetap tak layani, sudah biar aku nombok, saudara, persembahan dari sana aku pakai nambah tiket, dia enggak kasih. Hotel kadang enggak diurusi, nek diundang. Saudara, itu tempat-tempat besar, bukan tempat-tempat kecil. Ya, tapi kalau sudah suruh jemaatnya beri, terus kemana yang diberi itu? Semuanya serba gelap, kalah sama Philip terus terang-terang terus. Saudara, itu mesti ditumpangi tangan karunia roh Philip masuk. Amin. Supaya terus terang, betul. Ya, kemarin ada saudara. Ya, itu. Pasen kita mau grand opening usaha. Lah usahanya gede kayak gitu, mau grand opening. Terus apa? Kapan Pak Hasan bisa datang? Saya bilang, tanggal segitu saya tidak ada di kota Anda, tidak ada jadwal. Ya, saya bilang gitu. Tapi tanggal sekian saya ada jadwal. Saudara mau memang ada satu hari saya datang lebih awal bisa untuk melayani, atau satu hari lebih lambat saya pulang bisa. Jawabannya apa? Ya nanti wes Pak Hasan pas di sini. Usaha sak gitu gede, punya duit sak gitu banyak, tiket aja nggak bisa keluar, saudara. Kadang-kadang saya bilang, cek soroe orang ini. Saudara tahu orang Kristen cuma tadi dua macam, betul? Satu cari Tuhan sendiri untuk diri sendiri, ya. Yang kedua juga cari Tuhan untuk orang lain. Tuhan juga punya dua macam anak dalam pegang uang, satu anak sulung, anak bungsu. Iya toh, nih anak bungsu kasih duit entek kabeh, nih anak sulung utuh dia pakai sendiri juga enggak. Buktinya saudara perhatikan si anak sulung. Dia waktu adiknya datang dia bilang apa? Bapak ndak pernah kasih aku 1 ekor anak kambing, betul? Bohong. Kenapa? Waktu bagi duit bagi rata, waktu bagi harta bagi rata toh. Alkitab bilang anak sulung dapat, anak bungsu dah. Masa nggak dapat kambing? Dapat, tapi dia nggak berani pakai warisan itu. Nek butuh dia mau minta lagi anak kambing. Coba bayangkan, pelitnya si sulung. Kedua, borosnya si bungsu. Tuhan tuh punya cuma 2 macam. Nah, ada kata macam ketiga, makanya rugi jadi bapak itu loh saudara. Coba bayangkan, betul kayak suami istri coba. Masih pacaran, suamimu apapun kau mau dia belikan. Dia menjadi anak bungsu, beli aja, pakai aja. Begitu sudah menikah jadi anak sulung. Beli ini nggak boleh, ganti mobil yang nggak boleh. Tiba-tiba dia sulung jadinya saudara. Iya, Maya nggak susah, tapi kalau dia pakai sendiri boleh, nek istri pakai nggak boleh. Banyak saya ketemu seperti itu. Kalau istrinya mau beli dia rasa berat. Kalau dia mau beli enggak rasa berat. Ya, banyak lagi seperti itu, banyak. Jangan pikir enggak ada. Iya, ibu-ibu pada pegang nih. Dalam hatinya bilang terus Pak, hajar. Ya. Baik, jadi kembali ke sini. Tetapi tidak dapat, terus mereka apa dikatakan sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu Orang 4 ini punya tekad, apapun halangannya. Siapa yang halang? Orang-orang yang lebih datang lebih dulu. Orang-orang yang kadang maaf kata lebih senior ngerti firman. Lebih maaf kata sudah jadi pengurus, sudah jadi maaf kata diaken, udah jadi pendeta muda, jadi tetek bengek. Kadang orang-orang itu yang menghalangi orang-orang lain yang semangat untuk ketemu Tuhan. Orang-orang lain yang semangat menginjil melayani. Kalau sekarang yang diinjili orang Kristen. Yang dikenalkan siapa? Pendeta saya. Oh, pendetanya sana belum masuk TV. Pendeta saya keluar masuk TV. Tapi dia keluar masuk. Jadi bayangkan enggak kesetrum di dalam. Betul. Iya dah. Coba yang dikenalkan siapa? Program gerejanya, program organisasinya. Gereja saudara enggak ada Roh Kudusnya. Sini penuh. Iya toh, sana rumput kering katanya sini. Rumput hijau. Yang dikenalkan bukan Kristus, tapi idolanya, gerejanya. Makanya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini.
Betul, malaikat sampai bingung nyatet. Nek besok dipanggil ini piye? Ya enggak? Kenapa? Alamatnya berubah-ubah terus. Loh, saudara tertawa. Termasuk juga nek Tuhan mau kirim berkat, kadang-kadang titip malaikat dikasih alamat lo ini. Loh, pindah kemana? Akhirnya apa? Dikirim balik. Betul, saudara. Iya, enggak, alamat tidak dikenal. Tidak melulu. Tuhan bingung ngupdate alamat. Makanya EKTP-nya bisa kacau, saudara. Ya, makanya hati-hati. Ya. Dimanapun saudara beribadah, siapapun hamba Tuhannya, nek saudara dan saya punya kerendahan hati, tetap dapat berkat. Amin. Nggak dia pinter khotbah, mungkin nggak dia wah kayak terkenal. Kalau kita rendah hati, selama dia ngomong firman, pasti ada berkat karena firman. Tapi kalau saudara dan saya bilang nggak kelas, kenapa? Kita pendeta apa? Nggak mau yang lokal lah, harus impor. Amin. Iya dong. Loh, ya kan besok ada pendeta impor dong. Ya kan imporan. Ya, terus apa? Saya nggak kelas nih denger lokalan. Saya ini sudah semua, apa Benihin ya sudah, Reinhard Bungkus semua sudah. Tuhan Yesus belum. Kenapa? Wah, nggak bisa dengar apa-apa kalau Tuhan Yesus. Ini masalah, saudara. Ya, jadi kalau saudara sampai hari ini misalnya ada nginjili jemaatnya gereja lain bertobat. Tugas saudara dan saya ini cari orang yang belum percaya, bukan orang yang sudah percaya. Saudara bikin lebih percaya lagi. Alasannya begitu. Kenapa? Bukan Pak kami, Pak. Baik, tempat anak. Baik. Yang nentukan siapa? Saudara nilai diri sendiri. Amin. Pernah enggak orang sekolah, murid-murid habis ulangan, gurunya bilang gini, murid-murid periksa ulanganmu dewek, kasih nilai dewek. Bisa gitu? Pernah begitu? Kacau kan? Pasti kumpul kan guru yakni ajak nilai diri sendiri, ajak nilai tempat saudara ibadah, terus ngina gerejanya orang lain, suruh orang lain pindah ke gereja, tak perlu. Zaman sekarang kayak gitu, saudara, yang terjadi. Saya kadang khotbah, saudara, di kota-kota lain saya khotbah, kadang hari Minggu saya diundang 2 sesi, kadang 4 sesi, kadang-kadang yang nganter pesen, Pak, nanti di sesi 2 ya, itu pecahan gereja sini loh Pak. Jadi Bapak jangan bilang habis khotbah dari sini. Waduh, wah, susah kan saudara. Sampai sana kan, wah apa kabar kan, udah dilihat, udah ada keringetan. Tadi pelayanan di mana Pak? Susah kan? Susah kan udah dipesan. Coba bilang ya Pak ya. Iya, saudara bisa begitu terjadi. Itu loh saudara, orang kita ini seringkali saling merusak diri sendiri di dalam. Ya jelek yang lain, puji dia punya. Maaf ya saudara, saudara tidak ditentukan jadi pemujinya hamba Tuhan, pemujanya hamba Tuhan, pemujanya gereja. Saudara diciptakan jadi pemujinya Kristus. Amin. Ini yang harus ditanam. Yang diceritakan Kristus, 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 Kristus. Bukan tempat kita. Semua ada. Amin. Pendoa ada, pendosa lebih banyak. Ini kan masalah. Iya, saudara. Betul. Jadi kita mau lihat lagi di sini, saudara lihat. Siapa yang menghalangi? Orang yang datang lebih dulu. Nah, sering orang-orang yang datang lebih dulu, coba lihat, orang-orang bersemangat ikut Tuhan baru bertobat. Nek lama-lama, lihat, sudah lama-lama kendor rohaninya, lama-lama kendor imannya, lihat orang bersemangat kadang-kadang nggak nyaman loh. Betul? Orang baru semangat. Nggak ngerti apa-apa. Loh, padahal orang yang sudah lama sudah mati rohaninya. Saudara, orang mau tumbuh diseleni, dimarah-marahi. Saudara, lihat di sini, ini yang terjadi di Kapernaum. Mereka datang lebih dulu, dengar lebih dulu, tapi tidak ada prakteknya. Orang mau masuk tidak bisa, kenapa? Pokoknya tidak bisa, saya sudah duduk di situ. Salahmu kalau mau lewat, tunggu. Mungkin nanti malam lah giliranmu, udah kita semua ya. Nanti kapan kau dapat, Tuhan Yesus belum istirahat, baru dapat. Ya, nek Tuhan Yesus istirahat, ya besok datang lagi, amin. Saudara, kembali ke sini. Kembali ke sini, saudara dan saya. Kita mau lihat sikap ibadah kita sekarang kepada Tuhan. Apakah saudara waktu ibadah juga ada belas kasihan sama orang lain yang butuh Yesus? Apa saya sendiri punya masalah besar? Udah doain saya aja Pak, kok saya aja loh. Kayak enak. Jadi apa? Saudara dan saya sebenarnya bersemangatnya, saudara, coba kita akan lihat bawahnya. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Siapa punya iman? Semua. 5 orang dong. 4 yang bawa dan 1 yang mau dibawa. Saudara, semua. Jadi apa saudara lihat di sini? Katanya terus, ya. Dia berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah
Orang ini tidak minta diampuni dosa, belum ngomong. Nggak ada ngomong apapun kata Alkitab, betul? Nggak ngomong toh? Tapi Tuhan langsung bilang, kamu sudah diampuni. Coba saudara dan saya perhatikan. Ketika dia dalam kondisi tidak berdaya, tidak ada satu orang pun yang, maaf kata, sudah duduk dan sehat mau memberikan jalan buat dia. Rasa pasti tertolak. Rasa pasti nggak ada orang urus, nggak ada orang perhatikan, orang rendahkan kita, orang nggak anggap kita. Itu kan yang harus dia alami. Dia terus diangkat sama temennya, naik ke atas rumah, ya nurut. Dia nggak bilang, wih pulang aja, pulang besok aja, betul? Dia mau nurut. Saudara, banyak orang Kristen yang lumpuh secara ekonomi, rumah tangganya lumpuh, tidak jalan sebagaimana mestinya, dan macam-macam kelumpuhan. Ketika mereka dibawa ketemu Yesus, mereka pakai gengsi. Gengsinya apa? Saya sering melayani saudara, orang minta konseling. Begitu Tuhan mulai tegur dia bilang apa? Pak, saya cuma minta doa. Saya tidak minta ditegur-tegur. Loh, saya bukan dukun membacakan saudara mantra terus Tuhan jawab. Hamba Tuhan itu mengajar, imam memberikan pengajaran, bukan dukun. Ada yang kemudian marah dan saya datang hanya untuk didoakan, Pak. Nggak usah tegur-tegur saya. Loh, saya bilang maaf, saya bukan dukun. Saya hamba Tuhan, kalau Tuhan tegur Anda, saya sampaikan. Saya katakan begitu, karena kenapa? Dipikir kayak pendeta, langsung diuyel-uyel kepalanya, kok seger pulang. Padahal saudara nih, enggak pernah kerembat, ya begitu. Coba saudara pernah kerembat, tahu nih, diuyel-uyel seger, itu kata pengaruh kerembat, bukan karena pendeta nurabi. Iya, enak aja pendeta suruh gini, tambah lama, wah, terus tertidur, kasihan saudara. Nah, ini aneh-aneh Kristen. Ya, banyak orang yang sudah mendahului. Coba, saudara yang pernah ngalami baru percaya Tuhan, siapa? Baru-baru percaya Tuhan ada? Lu percaya lain terus kemudian bertobat ikut Tuhan ada? Turunkan. Lihat, waktu pertama tobat gimana semangatnya? Coba nyala-nyala, betul? Mau pergi gereja terus, mau dengar firman terus, mau ibadah ke? Pirong tahun tahannya. Tanya, pasti ya berapa tahun di situ mandek toh? Ya biasa sekarang. Pergi kalau sempat, kalau ingin. Kalau rasa nyaman, tidak tengkar. Nek tengkar sudah kita tidak layak loh. Justru kalau berantem itu mesti banyakan datang supaya apa? Bertobat. Amin. Orang sakit kok menjauhi dokter. Ini keliru saudara. Nah, banyak orang Kristen begitu, nek sakit jauhi dok. Udahlah, nanti aku datang ditegur. Nanti aku datang dimarahin itu. Justru saudara sakit itu butuh dokter. Dokter akan bilang ini kebanyakan kolesterol ngomel. Iya, ini kebanyakan lemak sakit hati. Misalnya gitu. Ya, dia kasih tahu. Saudara, nah banyak orang nek cari hamba Tuhan tuh pilih-pilih. Pilih apa? Yang lucu aja lah, lumayan ngibur. Nek tegur-tegur enggak usah. Saudara, ya, makanya tahun lalu Christianitytoday.com itu ya membuat survei. What do you hope from a church? Apa yang kamu harapkan? Dia bilang apa? Kami berharap tempat ibadah Kristen itu seperti bar. Kami mau order whisky, dia antarkan whisky. Kami mau order steak, dia antarkan steak. Mereka berharap seperti itu, saudara. Berarti apa? Orang datang, saudara, itu bukan untuk menerima pengajaran firman. Orang datang untuk apa? Dia rasa nyaman di situ. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, nggak ada satupun orang Farisi rasa nyaman, betul? Nggak ada satupun orang ahli Taurat rasa nyaman. Kenapa? Guru kau ngomongin nyindir kami, guru kau ngomongin kami. Selalu mereka rasa mereka yang diomongkan, betul? Tapi murid sejati, enggak. Kenapa? Apapun yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan yang hidup. Tapi kalau ahli Taurat, apa itu nyindir kita? Apa itu nyinggung kita? Itu ahli Taurat. Makanya saudara dan saya perhatikan di sini kembali. Ya, firman Tuhan katakan apa? Ketika Tuhan, ya, lihat ayat ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Jadi banyak orang yang ibadah itu sudah bawa Taurat, ahli Taurat. Sudah apa? Sudah terpola dogmanya, terpola doktrinnya, sehingga apa? Ketika Tuhan bekerja dengan cara lain langsung sesat. Saudara, doktrin manusia itu berkembang. Kalau saudara sekolah teologi, saudara mengerti. Penafsiran terus berkembang. Pemikirannya si Calvin, pemikirannya si Ari itu terus berkembang. Itu bukan pemikiran itu menggantikan Alkitab. Penafsiran itu menggantikan Alkitab. Tapi kemudian banyak orang menjadikan penafsiran itu mati. Itu dia. Itu yang paling benar. Di luar itu salah.
Saudara, firman ini diilhami oleh Roh. Amin. Karena kenapa? Musa nggak hidup zaman Abraham, tapi bisa nulis apa yang terjadi dengan Abraham. Musa tidak hidup di zaman Adam, tapi dia bisa menulis tentang peristiwa zaman Adam. Kenapa? Oleh inspirasi Roh. Jadi untuk apa sekarang? Lihat. Kalau saudara langganan Indovision, tidak bisa pakai dekodernya yang lain. Betul? Betul. Harus dekodernya Indovision, baru bisa lihat gambar yang bagus. Kalau enggak kan kacau semua, diacak. Betul. Jadi apa? Diilhami oleh Roh, diterjemahkan oleh Roh. Saudara, baru bisa kelihatan jelas. Kalau enggak, kacau. Saudara, kenapa saudara dan saya kemudian maaf dari gereja A, gereja B, gereja C, kita seringkali enggak benar-benar masa kita bersaudara. Hanya karena saudara pegang doktrin A, saya pegang doktrin B. Alkitabnya sama, Tuhannya sama. Tapi saudara-saudara kita bersaudara kalau kita satu tempat ibadah. Kalau ini maaf agak beda dikit. Ya ini kita saudara, ya sepupu lah kita, tapi tidak saudara sejati. Kenapa saudara dan saya bisa begitu? Karena saudara dan saya sudah pegang doktrin yang saudara anggap melebihi Alkitab. Kalau saudara dan saya pegang Alkitab, kita bersaudara. Tapi kalau pegang doktrin, maaf, tidak bersaudara. Ya? Saya keras saudara kalau hal itu. Doktrin tidak buat saudara masuk surga, yang buat saudara masuk surga Yesus. Amin. Ya. Jadi nggak bisa, ini yang paling benar, itu salah. Ini nggak ada. Jadi nanti waktu penghakiman, biar dia yang nilai, disuruh kiri atau kanan. Betul? Kalau Tuhan bilang kiri, berarti pendosa. Kanan, surga. Kan gitu aja, nggak ada repot. Tengah-tengah Tuhan nggak ada. Ya. Kembali ke sini. Lihat. Jadi apa? Orang ini begitu semangat bawa orang itu ke Tuhan. Pikul perlu tenaga nggak? Pikul perlu tenaga nggak? Perlu. Naikkan orang ke atas perlu tenaga. Betul. Yang paling penting dulu, lihat orang sakit perlu kasih perhatian. Nah, saudara dan saya kalau ibadah, apakah kemudian kasih perhatian kita baik terhadap rumah kita, terhadap istri, terhadap suami, itu lebih meningkat atau malah nggak ada perubahannya? Saudara, Ibu Teresa bilang apa? Di salah satu pernyataan. Kalau kita mau mengasihilah dari dulu orang yang terdekat dengan kita. Jangan ngomong, wah kita percaya Tuhan beribu-ribu, berjuta-juta. Betul. Sudah Kristen kita injili, cuma beda gerejanya. Situ kemana sana? Pendetanya. Pendeta ini. Tiap minggu pendeta luar negeri. Amin. Iya, terus apa? Pendeta luar angkasa. Amin. Wah, ini dari mana nyarinya ya? Begitu orang-orang ini bersemangat, punya kasih, punya perhatian. Itu namanya orang ibadah. Jadi saudara dan saya nggak bisa ibadah sementara istrimu nggak kau sayangi, anak suamimu nggak kau urusi, itu nggak ada hitungannya. Saudara lihat orang ini datang membawa orang yang butuh perhatian, orang ini yang butuh kasih, butuh pertolongan. Amin. Ini tiap hari ibadah istrimu melolong-lolong di rumah, percuma kan? Betul? Aduh Tuhan tolong Tuhan, tiap kali ku buka mataku monster ini kok masih ada. Ya. Kenapa? Mungkin dia dulu pemujanya Lady Gaga, ya kan? Dia Little Monster, sekarang udah lama jadi Big Monster. Betul? Jadi, saudara dan saya lihat, ibadah itu lihat. Makanya Tuhan bilang apa? Ketika Yesus melihat mereka, Tuhan bilang apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lihat, saudara. Jadi apa? Kita ibadah harus ada tanda perbuatan kasih. Seringkali saudara kasih perpuluhan, kenapa saudara kasih? Bukan karena saudara ingin membalas cinta Tuhan, tapi karena dijanjikan 100 kali lipat. Itu apa, saudara? Maaf kata ya. Kalau di Indonesia, nggak ada orang khotbah langsung di-cut. Maaf Pak, saya mau tanya. Kalau di luar negeri saya pernah. Saya ngajar, dia bilang, maaf Pak, saya mau tanya. Bapak bilang nunggu Tuhan itu nunggunya yang kayak apa? Saya duduk di rumah, nggak usah, nggak kerja, saya cuma berdoa. Atau saya tetap juga bekerja? Yang mana yang nama nunggu Tuhan, Pak? Dia tanya jelas. Kalau kita apa? Tunggu. Terus tunggu. Nggak mau kerja ya matang, saudara. Kasihan istri, betul? Ya, tenang kita nunggu Tuhan. Tunggu istri bilang, lah anakmu nggak bisa nunggu makan ya. Amin. Nah, bisa nunggu makan anak itu. Amin. Saudara, kata kita nggak jelasin pokoknya apa? Lu bawa 100 kali lipat. Mana ada seperti itu? Tapi kan ada Pak di Maleakhi. Bawalah. Betul. Akan diganti 100 kali ganda. Saudara, nggak ada kata 100 kali ganda di Maleakhi.
Ya. Makanya belajar, saudara, lebih dalam. Makanya Tuhan bilang apa? Cerdik seperti ular. Cerdik dulu, gua analisa lu ngomong. Nggak masuk akal, sorry nggak bisa. Gua kasih masa bisa berlipat, siapa yang lipatin? Betul, Tuhan. Lo yang nerima, bukan Tuhan yang nerima lu. Amin. Terus kalau nggak terjadi, lu bilang gua kurang iman. Betul? Enak aja. Ya, saya sudah karena saya beriman, saya kasih. Sekarang kalau nggak terjadi, saya dibilang kurang iman. Situ nggak lepas tanggung jawab dong. Amin. Saudara dinubuatkan tahun ini nggak terjadi, saudara bilang apa? Pasti ada dosa yang belum tersembunyi. Lo enak aja, dia nggak pernah salah. Saudara, nah ini yang jadi masalah, saudara. Makanya kalau di luar negeri, pendeta salah, hukumannya lebih berat. Tokoh agama, guru kalau salah melanggar hukum, pasti lebih berat. Saudara, kalau kita jangan mengusik orang yang diurapi, biarkan dia bebas. Amin. Ada, saudara, kok di luar negeri, coba seperti di Australia. Pendeta ada masalah dituntut sama jemaatnya, urusannya panjang dan hukumannya berat. Karena kenapa? Dia mesti jadi contoh. Kalau kita, biar dia salah apa jangan dia tekutik. Bebas. Jujur, saudara, kalau maaf jual sama-sama jualan apa, walaupun jauhan jaraknya bisa perang lo tanpa sadar. Ada konkurensi namanya. Kompetisi ada. Makanya zaman sekarang kalau saudara pergi ibadah, nggak boleh ditegur-tegur. Karena kenapa? Terlalu banyak tempat yang nawarkan. Kalau saudara ditegur, tersinggung, pindah. Omset gua turun. Kalau saya nggak peduli omset. Ya, kenapa? Yang penting anak Tuhan bikin bapaknya senang. Tugas kita tuh didik anaknya Tuhan supaya bikin anaknya senang dan bapaknya. Bukan kita koyok-koyok si bapak untuk nurutin anaknya. Kita digaji bapaknya, bukan digaji anaknya. Sesinya takut sama bos tua, bukan bos muda. Nek bos muda ditendang sama bapaknya, kiri dia. Ya, jadi kembali ke sini. Coba saudara dan saya sekarang kita akan ambil intinya. Ya, hampir jam 9. Saya tahu banyak saudara datang terlambat, tapi saya yakin tidak banyak yang mau pulang terlambat. Amin. Amin. Tuhan disuruh nunggu nek ibadah, betul? Nek ditolong maunya segera. Ojo lambat Tuhan. Tuhan ya ampuni anak-anak itu saudara. Iya kan? Kita kembali ke sini saudara, ya. Jadi apa? Orang ini berusaha. Terus lihat, si lumpuh juga harus mau diangkat naik, betul? Dipopong, mungkin diseret. Dia nggak ngeluh. Dia nggak bilang pulang. Kalau Tuhan memang perhatikan saya bisa sembuh di mana saja. Kalau mungkin Tuhan sayang saya, dia bisa jamah saya dari dalam. Dia mesti tahu karena dia Tuhan. Saudara perhatikan, banyak orang Kristen apa? Tidak doa berharap dijawab. Alasannya Tuhan ngerti semua. Tuhan ngerti semua, tapi Tuhan tidak pengangguran, saudara. Betul. Banyak juga orang, saudara, apa? Berdoa dan berharap semua doanya dijawab. Kalau semua saudara punya mantra dijawab, itu yang jawab jin, bukan Tuhan. Saudara, Tuhan tuh walaupun dia menjawab doa, tapi dia juga punya kehendak. Saudara punya anak biar sayang, tidak semua yang dia minta saudara kasih, betul? Karena apa? Tetap saya bapak, saya mutusin, saya kasih saya enggak. Enggak bisa bilang berikan saya anakmu, enggak bisa. Bapak tetap punya hak prerogatif mau diapain kasih enggak. Tuh tapi ini baik buat saya pak. Loh menurut bapak bilang enggak baik, mau apa? Saudara, nah banyak orang Kristen salah. Dia pikir pendeta kalau sudah diurapi bisa disogok untuk koyok-koyok bapak di surga. Ayo koyok ngomongin sama papaku suruh kasih. Terus karena dijanji persentase, terus dia datang. Tuhan kasihlah anakmu, kasihlah. Tuhan bilang, kamu kok rajin maksa aku, pasti ono opo-opo nih. Iya dong, ketahuan saudara. Ya, akhirnya apa? Dia mestinya cocoknya jadi maklar kasus. Amin. Nek ada permohonan, ada doa, dia menghadap ke Tuhan, jadi maklar. Tuhan nggak butuh maklar, saudara. Amin. Ya, oke. Terus di bawahnya lagi kita mau lihat, ya. Terus apa dikatakan? Menurunkan tilam. Ya, terus Tuhan melihat, hai anakku, dosamu sudah lihat, saudara. Orang yang mau nurut, orang yang mau dari caranya tidak menyenangkan dia untuk sembuh. Itu ternyata sembuh. Satu keluarga, suaminya selingkuh, udah kasih mobil, kasih ini kepada selingkuhan. Ketika ketemu, pasien suami saya gini. Kita doa. Tuhan bilang, Cik, 1. Ada 5 yang Tuhan pesan sama dia.
ampuni mertuamu, ampuni istrimu, ada 5 pesan. Loh, kok saya terus Pak? Kok saya yang harus lakukan? Kan yang selingkuh suami saya, kok saya harus ngampuni, harus gini. Kok enak dia tidak ada salah ya Pak? Tuhan bilang, lakukan ini 5 hal. Berapa bulan lalu dia ketemu saya di satu tempat, dia bilang, Kak Hasan terima kasih. Wes pulang, mobil apa semua yang dia kasih perempuan itu sudah ditarik balik semua. Karena nurut, caranya tidak menyenangkan. Orang yang lumpuh tidak berharap, aku lumpuh, tolong buka jalan. Kecuali dia bilang, aku lumpuh, bawa air panas, tidak mungkin tak siram. Baru orang. Siapa mau disiram air panas? Betul. Dia, lihat saudara. Seringkali orang Kristen ini butuh Tuhan. Tapi caranya untuk mendapatkan pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan tidak semulus yang dia inginkan. Nek dia nurut, ditolong. Nek dia mau caranya tidak menyenangkan, justru ketemu saya ketemu. Terus dia bilang, Pak, saya usahanya kayak 8 kali saya usaha. 8 perusahaan habis Pak. 8 kali. Oke, saya bilang saya nggak bisa kasih jawaban. Saya tidak bilang puji dirimu, onok setan. Saudara, kasihan setan sebenarnya loh saudara. Semua dia yang disalahkan. Kenapa? Setan tuh wis ireng elek sudah. Karena selalu jadi kambing hitam. Betul? Orang suami istri bertengkar, setan katanya yang ganggu. Bukan. Yang ganggu apa? Rasa tidak mau saling ngalah. Betul? Betul enggak? Nek satu ngalah, ya wis Pak, aku salah. Selesai. Iya tuh, ya lu mau ngomong apa ya tuh, gua salah. Selesai dah. Tapi kan kesana juga cacat. Mas selesai. Setan bilang, enggak, kok jauh-jauh aku cuma nonton. Enggak ganggu kok. Amin, kalian aja kreatif. Betul? Enggak ganggu. Iya, baik. Jadi kembali ke sini, saudara. Kita mau lihat kebenaran ya. Terus apa? Tuhan kasih tahu sampai di mana setan kreatif ya. Ya, terus saya bilang kita doa. Terus Tuhan ngomong, ada satu wanita yang dia sakiti, dan wanita itu sampai hari ini hancur hidupnya. Saya bilang maaf ya Pak, tolong uji ya. Ada satu wanita yang kau sangat sakiti. Gak tahu Pak, gak ada. Istrinya bilang, si anu toh kok. Istrinya ingat saudara. Ternyata ingat. Saudara, memang karunia laki-laki. Nek nyakiti itu gak rasa nyakiti. Betul ibu? Ayo, betul gak laki-laki? Tapi nek dia disakiti, dia ingin istrinya punya karunia, ngerti bahwa dia sakit. Amin? Iya Pak. Bapak-bapak sini ya Pak enggak? Kok agak diem gitu. Laki-laki tiba-tiba gak damin. Istri-istri yang damin kan. Ya begitu. Terus kita doakan. Kenapa saudara ini kasihan perempuan dipedot mendadak gitu aja? Terus dia kawin sama orang lain mendadak, kurang ajar saudara. Ya saudara tahu bedanya laki-laki dan wanita? Lah perempuan nek sudah cinta, itu cinta satu-satunya. Tapi nek laki-laki itu cinta salah satunya. Itu anehnya saudara. Karena laki-laki kan saudara tahu keturunan Abraham, betul cinta Sarah, iya cinta Ketura, tetap dia bisa cintai saudara. Itu hebatnya. Betul? Terus saudara lihat lagi, si Yakub, betul? Ya enggak, cinta istri yang ini juga cinta, istri yang itu juga cinta. Itu karunianya, saudara. Ya. Nah, makanya laki-laki punya cinta persediaan 1000%. Nek dia bilang, aku cinta kamu 100%, banyak 900 lagi mana? Jangan bilang, oh ya gitu ya, yang. Enggak ngerti, enggak sekolah, harus cuti. Iya, betul enggak ibu-ibu? Coba bayangkan, ibu-ibu yang sudah nikah, waktu engkau masih pacaran, kau adalah putri yang dipuja, dipujinya. Amin. Yang dia berusaha untuk mendapatkanmu dengan segala macam tekniknya. Amin. Dan pengorbanannya. Amin. Iya, dan kau bilang, dia cinta saya, buktinya dia berkorban. Bukan, dia nabur pengorbanan, besok nuai engkau yang dikorbankan. Ada enggak hukum tabur tuai? Ada. Iya dah. Iya enggak. Kalau kau butuh yang datang antar. Selalu dia yes. Begitu dan nikah yang antar lu pergi sendiri dah. Nah, jangan pikir makanya tapi cuman sayang wanita memang kurang cerdik. Betul? Wanita kebutuhan dasarnya adalah berbicara. Makanya ular sama si Adam nggak datang ke situ. Adam mungkin bilang sorry gua nggak suka ngomong lagi sibuk. Laki nggak suka ngomong, suka kerja. Makanya banyak laki-laki nih sudah pulang nggak senang istrinya ngomong banyak-banyak, maunya tidur. Amin. Ya apa enggak? Iya apa enggak? Tapi perempuan nggak bisa dulu, lalu dengerin gua dulu, panjang
tidur dulu, gue masih ada 30.000 kata yang belum terucap di hari. Iya benar ibu-ibu. Makanya saudara, ular kan dia pintar, cerdik seperti Alkitab sendiri bilang ular cerdik, setan cerdik. Makanya diajak ngomong si siapa? Si Hawa. Betul? Nah, makanya dasar perempuan suka diajak ngomong, ular pun ngajak ngobrol, diajak ngobrol balik. Saudara, itu hebatnya. Iya, makanya laki-laki supaya istrimu itu tetap takut Tuhan, ada di dalam jalurnya Tuhan. Kalau dia ngomong-ngomong, sediakno waktu. Nek enggak saudara punya waktu, sediakno alat rekam. Bilang sama dia, yang gua lelah, gua tidur dulu, lu rekam yang lu mau ngomong, besok gua bawa ke kantor. Pasti saudara dicakar. Gak terima dia. Itu karunia perempuan, saudara. Ya, makanya saya mau beritahu saudara ya. Laki-laki ya, kalau berbandingan nih hamba Tuhan kayak saya melayani Tuhan atau orang-orang yang lain, itu jarang bisa bikin istrinya senang. Justru yang bisa bikin istrinya senang itu adalah mantan yang playboy. Kenapa? Dia tahu cara menyenangkan wanita. Betul? Nek yang kudus-kudus gini, mau beli baru lihat apa? Baju 1,5 juta, mah jaga matamu. Ayat dia pakai, saudara. Iya dah, kalau yang playboy, yang manapun kau mau beli, kau lebih berharga dari apapun. Beli. Gitu. Ayo ibu-ibu, nek punya suami yang sedikit-dikit, Pak, kepingin Pak ganti mobil, doa. Kalau kepingin ganti mobil, udah mah besok beli. Itu mana lebih enak? Jujur, yang lebih enak mana? Iya dah, apa suruh? Nggak, doa dulu mah, doa dulu. Ya, kasihan percuma nek punya suami kalau semua mau minta Yesus. Lebih enak Tuhan Yesus bawa dia pulang aja deh. Dia nggak ada fungsinya. Fungsinya cuma ngomel, marah, bentak-bentak. Iya. Makanya saudara ya, firman Tuhan bilang kan suami itu adalah imam, pemimpin dan raja. Di Alkitab saudara, raja kafir yang namanya siapa yang nikah sama Esther? Ahasiweros. Itu pun dia orang kafir, tapi bela istrinya setengah mati. Betul? Betul apa ya? Lah ini saudara, suami Kristen kerjanya cuma bikin malu istri, bentak depan umum, marahi di tempat orang banyak. Kalah sama Ahasiweros. Ahasiweros saudara lihat. Ya, ketika Esther lagi berbaring di kastilnya, betul, si Haman datang berlutut loh, bukan ngapa-ngapain, ngintip dan lain-lain. Marah dia, betul. Di istanaku dia berani begini. Gandum. Betul? Bela istrinya luar biasa. Itu raja, sifat raja itu mesti gitu. Kedua, saudara, lihat si Salomo. Walaupun istrinya 1.000, saudara bisa bayangkan. Ya, makanya hari ini kalau saudara pergi Israel, ojo ngambil itu loh. Lumpurnya laut mati, cari madu Israel. Buktinya coba lihat, engkong Abraham umur 135 kawin lagi punya anak. Amin. Loh, iya apa enggak? Jangan sampai ini baru umur 40 terus. Kenapa? Kena diabetes. Bukan keturunan Abraham. Halo? Makanya ibu-ibu, ya nek suamimu keturunan Abraham, nek sudah usuk-suwean ojo ngeluh. Iya. Ya, kenapa mau tidur? Loh, suamimu itu keturunan Abraham. Halo? Ibu suwi masih sehat. Halo? Saya tidak lanjutin yang itu. Itu khusus ibadah pemulihan rumah tangga. Ya, saudara. Jadi kembali ke sini. Terus saudara apa? Dia selalu apa? Lihat di Kidung Agung. Cuma Sulamit itu tok yang dipuja-puji. Jadi suami yang benar-benar raja itu sikapnya memuja-muji istri, bukan caci maki istri. Halo? Itu sifat raja. Jadi nek saudara bilang, aku udah dapat pacaran suami itu raja. Terus apa lagi saudara di Alkitab? Daud membuat orang Israel sejahtera waktu dia jadi raja. Betul? Jadi apa? Suami itu bikin sejahtera keluarganya. Bukan besok minjem sana, besok minjem situ, besok minjem sana, besok pulang ke orang tua. Saudara, alasannya apa? Yang
Aku diberi karunia, tiba-tiba aku dapat yang hikmat dari Tuhan. Untuk penghematan kita di rumah tangga, pagi sebelum anak kita makan, lu bawa pulang ke rumah lu. Iya toh, nanti dia sudah makan malam, gua jemput. Enak enggak punya menantu seperti itu? Enak. Nah, itu hikmat dari mana, saudara? Ya, jadi saudara lihat, di Alkitab tuh contoh-contohnya nyata. Jangan bilang, saya kan pemimpin, saya yang memutuskan. Kalau engkau tidak memenuhi contoh-contoh di Alkitab, pojok masa istrimu nuntut padamu, itu tidak cocok. Betul? Alkitab itu penuh dengan contoh suami yang brengsek, suami yang baik. Kenapa kita perlu dikasih tahu yang brengsek? Supaya nggak niru mereka. Kenapa dikasih yang baik? Supaya niru mereka. Betul? Yang usahakan kesejahteraan, saudara, buat keluarganya. Iya kan? Pojok sampai bilang, sudah lama lu doa gua tidur, mah. Ya, terus apa? Udah lu pulang kan, minta sama papa. Lu nggak pulang bawa duit, gua hajar lu. Wah, preman. Ada. Jadi kembali ke situ. Ya, saudara dan saya hari ini kalau Tuhan tanya, ketika engkau datang ke baitku, apakah engkau hanya memikirkan diri sendiri? Adakah orang sebelahmu, keluargamu sudah engkau kasihi? Pertanyaannya, Kapernaum. Makanya kalau saudara baca di ayat yang lain, Tuhan bilang apa? Hai kamu Kapernaum, dikutuk. Padahal Tuhan Yesus tinggal di sana, ada Tuhan di situ, tapi kota itu dikutuk. Saudara, tetap terjadi mujizat? Ya. Saudara jangan pikir nek terjadi mujizat terjadi apa, ada hadirat Tuhan di situ. Bisa Tuhan sedang benci sebenarnya. Saya buktikan ayatnya. Ya, Matius 11 ayat 23. Ya. Matius 11 ayat 23. Matius 11. Iya, saya masih cari dulu, saudara. Matius 11 23. Saya akan bacakan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Lihat, kota ini penuh dengan mujizat. Tuhan punya tanda-tanda besar di kota itu. Tapi orang-orang di kota itu tidak berubah. Berapa banyak orang Kristen? Ya, pokoknya urusannya saya saja. Saya sering lihat orang Kristen bawa dia punya suster pergi makan. Susternya cuma dede, teh pun tidak dapat. Saudara pikir saya tidak perhatikan? Teh pun tidak dikasih. Nek lu makan, pang susternya kasih lah nasi goreng, tidak sampai 1 juta, amin. Amin. Terus apa? Terus berdoa sama-sama, Tuhan kasihan suster jua itu. Percayalah nek di Injil dia kepahitan, saudara. Betul, Tuhan baik. Dia bilang apa? Tuhan baik, buktinya anaknya elek kabeh. Saudara, cuma 1 kali saya makan di salah satu restoran. Itu yang sampai hari ini saya ingat betul. Tante tua ini ngajak makan anaknya, menantu, cucu semua, mejanya besar, saudara, ya, yang bisa 12-14 orang. Ya. Suster 2 duduk di pinggir. Tante ini ambil nasi, ambilin segala macam yang ada di meja, bawa kasih susternya, terus makan. Cuma sekali saya lihat selama 12 tahun. Sisanya apa? Ya susternya. Lihat, kita ibadah. Suster kasih makan, ada nasi goreng 100. Betul? Nek dia ada lihat. Restoran-restoran enggak. Kita bilang kita ibadah, tapi kasih kita di mana? Perhatian kita di mana? Tuhan kan bilang, yang ku kehendaki bukan persembahan, tapi belas. Sekarang yang ku kehendaki adalah persembahan. Bawa persembahan. Masalah saudara sayangi keluargamu, apa bisa berat jadi berkat buat anak atau enggak ada urusan persembahan, bawa sini. Saudara, itu dibolak Alkitab, balik Alkitab. Jadi sekarang berapa semangat kita ibadah? Mari seimbangkan dengan kasih, seimbangkan dengan perhatian. Ya, itu baru ibadah. Terus apa? Ojo ngalangi orang nyari Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang bikin orang pahit. Kalau enggak usah.
di Surabaya. Kita bilang kita fokus pada Yesus. Yesus fokus kepada umat, betul? Nek kita fokus sama dia juga kita ngikuti maunya Yesus. Betul. Nah, sekarang kita mau periksa. Saudara dan saya sudah semangat ibadah. Cinta sama keluarganya gimana? Cinta sama istri, cinta sama suami, cinta sama anak gimana? Saya ketemu banyak bapak-bapak yang tidak cinta sama keluarga. Saudara, jadi sekarang kalau saudara-saudara istri minta apa-apa, nek engkau punya uang, tidak usah tanya Tuhan kasih. Loh, kenapa? Dia itu adalah rekan apa firman Tuhan bilang? Teman seperjanjian, teman sepewaris. Jadi warisan itu yang kau punya, yang kau cari juga punya dia. Nggak ada amin, Her. Betul? Jangan bilang, waduh kalung ini 100 juta. Berarti istrimu kau nilai lebih murah dari 100 juta, betul? Betul? Kalau ada duit loh, kalau tidak ada duit, tidak bisa ngomong. Ada, kenapa? Halo? Amin. Halo? Amin. Saudara, saya dulu gitu, belum tobat. Ya, udah naksir cewek, lo mau apa? Beli apa? Tahu. Saudara, itu baru pacar, saudara. Makanya kayak pacarin. Iya. Nah itu, terus sudah tobat, ya setengah mati, saudara. Ya, Tuhan, siapa jodohku? Nggak dijawab waktu itu. Puluhan tahun berdoa, siapa tidak dijawab? Karena kenapa? Tuhan bilang dulu kau ngumbar sama semua cewek, sekarang puasa. Wah, susah saudara. Ya ternyata susah, mudah ngumbar daripada puasa. Ya, baik. Jadi saudara dan saya sekarang kayak tidak berpanjang, tapi kita mau perhatikan. Ibadah bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga buat keluargamu. Semakin kau rajin ibadah, cintamu sama keluarga semakin meningkat, semakin bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Wah dia mau kalau pendeta pergi kemanapun dia antar, Pak. Kayak wakilnya, tapi nek ngantar anak enggak, Pak. Ngantar istri enggak, sopirnya. Lah istrimu itu bukan istri dari sopirmu. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, kali ini terakhir. Walaupun engkau juga pegang duit, dikasih duit banyak. Lebih seneng mana suamimu beli no barang nih lo ya, daripada nih pegang lu beli yang lu mau. Enak mana? Rasanya apa? Ih, dia sayang saya, dia inget saya. Betul, dia pergi kemana, bawa pulang apa. Walaupun mungkin tidak mahal-mahal. Wah, dia inget. Halo. Saudara, makanya nek belajar ngerayu sama saya. Loh, saya ngomong terus terang. Dulu pacar saya cantik. Dan orang-orang super kaya, bukan kiri. Betul saya. Pas-pasan walaupun ada lebih. Iya, lebihnya di mana, saudara? Di rayuan. Perkataannya itu membuat dia terlempar-lempar ke langit ketujuh. Begitu dia sadar terjatuh lebih dari Sokui. Banyak saya lihat, itu tidak bisa ngerayu, tidak bisa nyeneng-nyeneng. Wanita itu seneng-seneng ditatap dengan wajah mata kagum. Usia berapapun dia, betul ibu-ibu? Iya dah. Dia enggak nek jalan seneng digandeng, betul? Walaupun tangannya, mungkin tanganmu sudah enggak seperti dulu lagi. Amin. Halo. Nek dulu gandeng pegang tangan, gitu nikah main tangan. Itu makanya wanita itu seringkali tertimpa rayuan. Dirayu toh, nek kau makan buah ini bisa jadi seperti itu, kan dimakan. Perempuan tuh gampang termakan rayuan, saudara. Betul, tapi nek rayuan tok enggak ono belakangnya enggak ada. Maaf juga enggak mempan. Betul? Iya enggak manis sikapnya, betul? Tapi di rumah ya enggak ada apa-apa, makannya cuma sego sambal. Cacing yang di tubuh saudara selalu kepanasan tiap hari. Betul? Nek minum obat cacing, yang keluar cacing ini tembus kosong kabeh. Dokter pasti bingung. Loh, ono cacing hitam itu. Oke, jadi kita selesai ya saudara. Jadi emang kalau khotbah itu mesti ada lucunya, nek kencang terus saudara kepahitan pulang. Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa ya. Mungkin kalau ada persentuhan memang saudara sakitnya di sebelah itu cepat berdiri, mohon supaya tidak lama. Nanti kadang-kadang diulang 4, 5, 6 kali baru saya gitu. Itu kelamaan. Kan keluarga di sini sudah menyediakan makanan.
Ya, makanan itu menurut ilmu di perhotelan, karena saya tamatan perhotelan, itu disuguhkan, itu suhu nggak boleh tuh kurang dari 60 derajat, baru enak. Nek kelamaan kurang enak. Gitu loh saudara. Ya, jadi saya juga ngerti saudara, ya jangan khawatir. Amin. Datang telat, pulang nggak telat. Jaminannya ngono. Oke, sekarang kita mau berdoa. Bapa, sudah hamba sampaikan. Hamba terbatas sekali menerjemahkan firman-Mu. Hamba terbatas sekali berbicara. Tapi Roh-Mu akan terjemahkan satu demi satu sesuai keinginan-Mu kepada setiap kami. Dan sesuai kebutuhan mereka Tuhan pada saat-saat ini. Kami tahu firman-Mu tetap adalah berkat buat setiap kami. Buat kami mendapat berkat maksimal Tuhan. Bukan hanya 1-2 berkat daripada pemberitaan firman-Mu. Bapak, sebentar hamba sudah selesai. Mungkin Bapak mau bicara lagi. Mungkin Bapak mau jamah anak-anak-Mu, mau sembuhkan. Mungkin mau tegur, mau hibur anak-anak-Mu. Hamba siap. Atau mungkin kau mau berkati anak-anak-Mu di tempat ini, hamba juga akan sampaikan. Mari Tuhan. Mari Bapak. Amin. Saudara, dari tadi saya mendengar satu kata, mata. Saya nggak tahu orang ini keluhan apa di matanya. Tapi dari tadi seperti Roh Kudus bilang, doakan untuk mata. Terus kata mata diulang berkali-kali. Kadang Tuhan bicara detil, kadang Tuhan bicara hanya pokoknya mata. Sakitnya Tuhan nggak kasih saya rasa. Ya, nah saya ingin tanya dulu, saudara. Siapa yang memang pagar keluhannya di mata? Berapa orang? Tolong berdiri di tempat. Pegang bagian, taruh tangan di mata. Ya, keluhan mata. Ya, taruh tangan di mata. Firman Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau untuk menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan tidak pernah katakan itu dicabut. Itu tetap ada di firman-Nya, kuasa pengutusan itu. Dan karena kami adalah utusan Kristus untuk memberitakan tentang Kristus, maka jadilah engkau sembuh dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Jadilah sembuh. Hari ini juga kau pulang dan kau merasakan kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu menjadi sempurna, tidak ada bekas, tidak ada keluhan lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulang dan penyakit itu meninggalkan engkau, karena Tuhan menyembah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Yang ketiga. Tadi yang pertama, yang kedua, ya yang ketiga. Saya rasa ada orang yang sering rasa sakit di sini. Mana orangnya? Saya ulang kembali. Saya sedang merasakan di sini saya ada orang yang sering ada keluhan. Kalau ada orangnya tolong berdiri. Saya nggak mau saudara, saya seringkali ditungguin begitu keluar baru saya yang tadi. Lelah saudara. Ya, sudah berapa lama itu Pak di bagian sini itu sering nggak enak? 3-4 tahun tidak pernah diperiksa. Dokter bilang apa? Dan tapi masih agak terus nggak enak. Saudara perhatikan. Ya, kalau manusia yang operasi minimal ada bekas cekot-cekotnya, ngilunya dan macam-macamnya. Karena itu ada sel-sel yang dirobek, otot yang dirobek waktu dioperasi. Nek Tuhan yang operasi tidak pakai rasa bekas-bekas lagi. Ya, sekarang saya mau tanya Pak, pernah cerita sama saya sakitnya? Pernah cerita sama saya? Supaya saudara bilang, mungkin ngarang, mungkin tanya dulu sama Bapak sakit apa, saudara biar tahu. Kok Pak bisa denger? Tuhan kasih rasa di sini saya enggak enak. Pasti ada. Loh Pak kok bisa rasa? Tuhan bilang apa? Engkau adalah bagian tubuh Kristus. Yang sakit di bagian mana? Kepala rasa. Kristus rasa. Dia bilang sininya lo yang sakit. Sekarang pegang Pak. Karena Tuhan ingin menjamah engkau, maka dijamahlah engkau dengan kasih. Karena Tuhan ingin memulihkan engkau untuk memiliki hidup yang sehat, yang baik. Maka jadilah engkau baik karena firman-Nya mengatakan Dia membuat segala-galanya jadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus, pulang bekas apapun itu yang selalu mengganggu engkau hari ini dicabut. Kesembuhan total, sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Amin. Saudara, ada satu orang di deretan di sini. Ya, saya nggak tunjuk orangnya supaya saudara enak.
Terserah saudara mau ngaku atau tidak. Sampai hari ini cuma kau bilang laptop. Mana orangnya di bangku sebelah sini? Saya tunggu. Laptop. Saya nggak tuduh orangnya. Terserah saudara mau ngaku tidak, tapi orangnya itu. Sampai hari ini laptop, notebook. Mana orangnya? Malu. Terserah saudara. Pokoknya duduknya sekitar sini. Ya, saya nggak usah tunjuk. Ya, kadang-kadang dulu saya sebut deretan nomor sekian. Dulu saya sebut gitu sedikit-sedikit sampai ketemu orangnya. Iya ibu, kenapa laptopnya saya mau tahu? Bisa maju kami. Di sini dulu. Memang Tuhan bilang ada laptop, cuman memang mesti ada satu lagi laptop. Makanya saya bilang kenapa laptop? Saya nggak tanya butuh laptop apa, kenapa laptopnya yang saya tanya. Karena Tuhan bilang memang dia butuh satu laptop. Sudah berapa lama itu Bu anak-anak berantem tentang laptop? 6 bulan. 6 bulan. Mau nunggu 6 tahun gitu? Enggak. Tapi saya tanya, pernah berdoa nggak sih buat laptop itu? Tak pikir kalau anak-anak itu biasa mesti minta ini gitu. Jadi tidak terlalu diurus ya. Tuhan gitu anak-anak biasa gitu gimana kita? Saudara bisa bayangkan ya kita doa bilang biasa anak-anak gitu, tidak diurusi, nangis nggak? Nangis tak? Ibu pernah cerita sama saya. Saudara, kenapa seperti ini sering kali di dalam pelayanan Tuhan bicara? Karena yang sekarang adalah kalau dulu jemaat memberi, terus itu diberikan kepada orang-orang yang butuh. Itu perjanjian baru. Betul? Semua dibawa ke kasih rasul memberikannya kembali ke orang-orang yang butuh sehingga tidak ada yang kekurangan. Kalau sekarang beri sini, masuk sini. Makanya saya tidak pernah pakai. Kenapa Tuhan sampai bicara? Dia butuh. Di zaman rasul-rasul, begitu semua mengantar rasul-rasul membagi ke yang butuh, betul? Nek sekarang masuk aja keluar. Undang pembicara pun kadang maaf yang terbeban yang keluar ruang. Saya sebanyak ketemu. Mereka bilang, Pak Asen kami terus terang malu Pak. Kenapa? Kami dijatah undang pembicara. Iya Pak, jadi maaf ya Pak ya. Ini persembahan dan ini dari saya pribadi. Terpaksa ditambahi karena malu. Masuk tidak bisa keluar. Musul ini minta itu tidak bisa keluar. Perjanjian baru mengajarkan 6 jenis persembahan. Memberikan orang miskin, anak yatim piatu, para hamba Tuhan, para pengajar yang mengajar saudara dan saya, walaupun dia bukan seorang gembala, itu juga berhak mendapatkan perpuluhan. Keluarga saudara sendiri yang tidak mampu juga berhak dibantu dengan uang itu. Ada ayatnya semua, kalau saudara mau tanya saya akan tunjukkan sebelum saudara pulang kalau mau. Ibu ini anaknya kepingin. Dia tidak kepingin kasih, tadi kan kesaksiannya. Anak-anak. Tapi Tuhan kepingin kasih anaknya. Saya tidak mau kasih, tapi Tuhan mau kasih. Sekarang saya tidak persenggal. Semua uang yang saudara dan saya tabur buat anaknya, dia tidak mau kasih anaknya. Tuhan mau kasih anaknya. Makanya saudara jadi orang tua, anak minta apa? Itu jangan tergantung saudara, tapi tergantung Tuhan. Tuhan, anakku minta, aku tidak setuju. Tuhan, piye? Nek Tuhan setuju tak kasih. Aku setuju, tapi Tuhan bilang tidak, aku tidak setuju. Ojo dikasih. Kenapa? Dia juga anak Tuhan. Jadi jangan tergantung kau pemurah atau pelit. Sayang kalau anak-anak lihat bapaknya pemurah, dia bisa dapat semua. Bapaknya pelit, tidak bisa dapat, tunggu mati toh. Begitu mati baru anaknya nyanyi. Sekarang saya sudah bebas. Kasihan bapaknya jadi iblis yang ngikat, betul? Saudara, sekarang berapapun yang saudara mau kasih, 1.000, siapin 1.000. Uang logam 100-an, siapin 100-an. Kita mau, saya minta 1 buah tas. Tolong lebih cepat.
Dia tidak mau kasih anaknya, tapi Tuhan mau kasih anaknya. Jangan memberi dengan mengeluh, saudara rela 1000 karo 1000. Jangan memberi dengan terpaksa. Kalau kita bilang memberi dengan suka cita. Kalau saudara rasa terpaksa, ojo beri. Jangan percaya pengajaran beri sampai sakit. Tolong nanti di belakang, tolong dihitung semua dan diserahkan sesuatu ibadah supaya jelas uang itu. Ya, tidak akan saya entit 1 lembar 2, pokoknya semua diserahkan. Saudara perhatikan. Ya, makanya anak itu juga harus dididik apa? Bukan selera saudara, tapi seleranya tuh Tuhan. Tuhan bilang kasih, ya kasih. Ada saudara anaknya, aku tidak mau kasih BlackBerry, kata bapak. Tuhan bilang apa? Kasih anakmu. Enggak, aku tidak mau. Tuhan bilang kasih. Tuhan bilang buat aku percaya anak ini. Tuh. Buat ibunya bilang, enggak kan nanti dia enggak belajar, BBM-an terus. Loh nanti ini dia enggak banyak pergaulan, umur 30 enggak ada yang datang ke rumah, mamai stres. Amin. Siapa jodoh anakku? Siapa jodoh anakku? Lah mumpung masih harga pasaran tinggi, dilepas yang cepat gitu loh. Nanti turun baru ngomong bengok-bengok. Sudah semua? Sudah semua? Baik. Ya. Tolong dibantu lebih cepat. Tadi yang kita baca tentang orang anu itu di mana? Markus 2. Nanti saudara baca ayat yang apa? Ayat di bawahnya ada dikatakan apa? Yang begini belum pernah kita lihat. Nanti saudara cari ayat itu di situ, ya. Jadi saudara kita sudah terbiasa ibadah liturgis. Ya, kita tidak lagi nangkep hati Tuhan mau apa. Ya, dia sendiri tidak berharap kok kita kasih karena dia memang tidak ingin memberikan anaknya laptop itu. Tapi Tuhan bilang laptop. Terus kata laptop. Jadi anaknya jerit. Tuhan bilang dia anakku. Aku mau kasih dia. Kalau saudara jadi orang tua, bukan seleranya saudara sama anak. Saudara akan ajar anak ini takut Tuhan. Kenapa? Papa tidak mau kasih, tapi papa tanya Tuhan. Tuhan bilang kasih, papa nurut Tuhan. Keren. Ojo seleranya saudara. Gitu loh. Jadi kenapa dia anaknya Tuhan yang dititip ke saudara? Gitu loh. Ya, sayang saudara, banyak orang tua apa? Membangkitkan amarah anak. Baik. Sudah semua, kita akan doa lagi. Ini penutup, sudah ini kita siap. Ya. Ini kalau bahasa koi-nya namanya wancan. Wancan itu wansang, malam chan itu ya. Ini jadi makan malam ada dinner. Ya udah disiapin keluarga di sini, saya juga agak mulai lapar. Saudara juga lapar toh? Saudara duduk aja ndak ngomong lapar. Saya ngomong dari tadi dan berdiri. Amin. Bersyukur kalau saudara masih bisa punya rasa lapar. Amin. Berarti saudara dan saya masih sehat. Iya. Bapak sudah selesai Tuhan. Mungkin ada yang terakhir, malam semakin larut. Keluarga ini sudah menyiapkan makanan. Sudah Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang punya masalah di sini? Saya tidak tahu sakit apa. Entah itu eksim, entah alergi, entah apa. Yang sering kau garuk-garuk, sering ganggu, bukan keselio. Mana orangnya? Mana orangnya? Bukan, kalau ini yang gatal. Saya dikasih lihat Tuhan ada yang gatal. Ada? Adakah orangnya? Saya ulang kembali. Saya melihat orang. Berarti itu alergi, gatal, eksim atau apa. Pokoknya sering dikorek-korek. Adakah orangnya di sini? Bukan keselio, bukan sakit nyeri. Ibu ini sakit nyeri, nanti kita doa habis ibadah. Khusus itu. Tidak ada? Tidak ada? Baik. Tuhan tidak ada satupun yang mengaku. Aku serahkan kuasa kesembuhan ini kembali kepada Tuhan. Karena dia tidak mengaku. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba selesai menyampaikan penyataan-penyataan Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Allah Roh Kudus, terpujilah namamu. Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Mimbar saya serahkan kembali. Setiap kita sudah diberkati Tuhan.